Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mulyawan, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, gelombang 3, Angkatan 23, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini dia mind map yang sudah saya buat. Untuk lebih jelasnya, saya akan paparkan pada video berikut ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan. Dimulai dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan ini, mereka sepakat mendirikan organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Selanjutnya, sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia yaitu Perhimpunan Indonesia atau biasa yang disingkat PI. Diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Notosuroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, PI menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Pada tanggal 30 April 1926, bertempat di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat, diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda dari seluruh penjuru Indonesia. Sedangkan Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jalan Keramat, Jakarta. Pada tanggal 28 Oktober diperingati hari sebagai Hari Sumpah Pemuda. Untuk pertama kalinya, lagu kebangsaan Indonesia karya W.R. Supratman dikumandangkan. Sejarah berikutnya, pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Di organisasi inilah para founding fathers kita merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk pertama kalinya Soekarno mencetuskan kata Pancasila. Pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuklah organisasi yaitu PPKI. Setelah Indonesia merdeka, PPKI melakukan beberapa kali sidang diantaranya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, dan selain itu juga sidang PPKI menetapkan presiden dan wakil presiden. Saat itu yang ditunjuk sebagai presiden adalah Soekarno dan wakil presidennya adalah Muhammad Hatta. Setelah kita mengetahui sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, kita akan ke materi selanjutnya yaitu mengenai definisi wawasan kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaan adalah konsepsi, cara pandang yang dinilai akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Profesor Muladi selaku Gubernur Lemhanas Republik Indonesia menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Usai merdeka, bangsa Indonesia memiliki konsensus bersama yang menyangkut hal-hal fundamental untuk menyangkut keberlangsungan bangsa Indonesia. 4 konsensus dasar tersebut diantaranya 1. Pancasila.
Pancasila sebagai ideologi bangsa, pandangan hidup, dan sumber dari segala sumber hukum. Yang kedua, Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara Republik Indonesia. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat. Sebagai negara yang berdaulat, NKRI harus memiliki identitas sebagai simbol atau lambang negara. Lambang negara tersebut diantaranya 1. Bendera Indonesia, yaitu bendera merah putih. Merah memiliki arti filosofi berani, sedangkan putih memiliki makna filosofi suci. Yang kedua, lambang negara. Lambang negara NKRI adalah Garuda Pancasila yang terdapat tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, lagu kebangsaan yang berjudul Indonesia Raya yang diubah oleh W.R. Supratman. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi NKRI. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai nilai-nilai dasar bela negara. Diawali dengan sejarah bela negara pada tanggal 18 Desember 1948, terjadi Operasi Krai, yang sekarang disebut sebagai agresi militer Belanda II. Selanjutnya terjadi peristiwa perjanjian Rumroy. Terjadi pada tanggal 13 Juli 1945 dan mantan Presiden Republik Indonesia Dr. Andes Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 19 Desember ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Hal-hal yang harus diketahui dalam nilai-nilai bela negara adalah ancaman, kewaspadaan dini, dan pengertian bela negara. Definisi dari bela negara, tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan atau kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan pada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia dari berbagai negara. Menilik sejarah bangsa terkait bela negara, terdapat berbagai peristiwa yang mencerminkan sikap bela negara. Salah satunya adalah peristiwa yang terjadi pasca Indonesia merdeka. Saat itu, Belanda datang ke Indonesia bersama sekutu dan ingin kembali menguasai Indonesia. Tentunya, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Rakyat bahu-membahu mempertahankan kedaulatan Indonesia melalui dua cara, yaitu melalui cara pertempuran dan jalur diplomasi. Dalam upaya bela negara, terdapat beberapa dasar hukum. Di antaranya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Pasal 7 Ayat 3 nilai-nilai dasar bela negara meliputi yang pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara.
Implementasi bela negara meliputi nilai-nilai dasar ASN, fungsi ASN, dan nilai-nilai dasar bela negara. Terdapat beberapa contoh implementasi bela negara sebagai ASN. Di antaranya yang pertama, bangga sebagai warga negara Indonesia dengan selalu menjaga nama baik bangsa dan negara. Berpikir, bersikap, berbuat sesuai peran tugas dan fungsi ASN. Menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun, meningkatkan kompetensi dan wawasan sesuai perkembangan iptek. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.